Hai para Nico user dan kaum ibu yang mirip monyet. Tidak hanya hal-hal di dalam dunia nyata saja, ternyata hoax ini sering terjadi di dalam dunia anime. Entah itu tentang hoax teori anime, hoax tentang anime bakalan punah, hoax tentang autor anime tersebut, atau yang sering kita percaya yaitu hoax tentang season 2 anime No Game No Life. Nah lo, karena itu gua mau membahas hoax-hoax di dalam anime yang pernah membuat gempar para wibu-wibu. Gak usah heran kenapa nanti bakalan banyak hoax-hoax tentang anime Naruto dan juga One Piece. Karena jujur, anime-anime lain selain dua anime tersebut tidak punya kasus hoax-hoax seperti yang nanti akan saya sebutkan. Lagian, rata-rata anime itu langsung tamat coy. Jadi buat apa dibikin hoax itu? Jadi nggak perlu ada hoax-hoax yang aneh yang bisa menipu para fansnya tersebut. Kecuali anime Naruto dan juga One Piece yang tahu sendiri lah ya. Mereka itu fandomnya besar banget. Yang memang kebanyakan hoax ini bakalan gua ambil dari hal-hal yang terjadi di dalam negara kita tercinta ini. Nah, kira-kira apa saja hoax-hoax di dunia anime yang sempat membuat geger para wibu-wibu yang dikasih makan uang haram? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Razia anime bajakan dan penghapusan langsung dari Jepang di tahun 2021. Yap, di akhir tahun 2020 itu sempat rame sekali, bahkan gempar banget istilah yaitu akhir era dari wibu, kiamat wibu, kehancuran wibu. Sumpah lebay banget anjing. Karena di tahun tersebut itu ada sebuah berita di mana ada yang namanya copyright Jepang untuk anime di tahun 2021. Di mana peraturan itu berisi tentang sebuah denda yang cukup besar buat orang-orang yang melakukan pembajakan anime, which is itu adalah orang-orang yang biasanya nge-share anime bajakan atau admin-admin dari website bajakan. Diperkuat juga dengan salah satu situs anime paling populer yang tutup server. Nah, imbasnya adalah orang-orang yang sering nonton anime secara bajakan, dia nggak bisa lagi tuh nonton anime bajakan. Nah, sebenarnya kasus kayak gini ini itu sudah ada sejak di tahun 2002 tentang larangan pembajakan anime. Cuma ada aja orang yang mulai ikut ngompor-ngomporin hal ini dan masalahnya menjadi sangat besar. Sampai orang-orang banyak yang kemakan berita ini, yang padahal kasus copyright di tahun 2021 itu tetap saja sama coy, gak ada bedanya dengan kasus-kasus pendahulunya. Namanya juga ya pembajakan bro. Lu kayak baru anak kemarin sore anjir. Gua bukannya membela pembajakan ya, tapi pembajakan itu hampir mustahil untuk diberantas coy. Seperti kita harus memberantas korupsi di negara kita gitu. Susah anjing, ngentot ya. Orang-orangnya ngentot semua. Pada maruk duit deh, susah-susah bayar pajak duitnya dikorupsi anjing. Nah, pembajakan juga sama kayak gitu cuy. Cuma di tahun 2021 orang-orang pada percaya aja dengan hoax ini. Dimana 2021 awal nanti kita akan menjadi tahun dimana anime bajakan akan diberhentikan. Tahun 2023 apa coy? Tetap saja bisa nyari anime bajakan, tinggal nyari di Google gitu. Cerita One Piece belum sampai setengah cerita. Gua nggak tahu yang bikin asumsi ini siapa, dan dulu SMP gobloknya gua percaya-percaya aja gitu kalau One Piece itu belum setengah cerita. Soalnya dulu itu gua adalah orang yang sangat demen banget sama Naruto. Terus debat sama temen gua yang fans One Piece ya. Normal lah ya fans One Piece debat sama fans Naruto. Dan dia sangat membanggakan One Piece kalau ceritanya itu lebih panjang daripada Naruto. Dengan asumsi itu yaitu One Piece sekarang belum sampai setengah cerita. Dan gua tolongnya ya emang percaya-percaya aja. Tetapi ternyata gak gua aja yang ngerasain hal ini. Banyak juga yang sering gua temukan di dalam beberapa postingan-postingan tentang anime One Piece. Anime One Piece itu belum setengah cerita. Bahkan kabar terbarunya ya One Piece itu bakalan berepisode 10.000 episode coy. Ini hoax dari mana anjing? Nah, ide ini juga yang membuat gua bikin video hoax tentang One Piece di tanggal 1 April coy. Dan video itu banyak banget mendapatkan ancaman dari fandom-fandom One Piece yang merasa terbodohi. Ya gimana ya bang, namanya juga kan April Mob gitu. Lagian Eiichiro Oda yang di video itu sebenarnya Masashi Kishimoto. Tapi ada saja orang yang percaya, gua juga heran gitu. Ini adalah Eiichiro Oda. Masih seputar One Piece, tapi ini lebih ke kreatornya yaitu Eiichiro Oda. Nah, dengan kesuksesan One Piece di seluruh dunia, tentunya banyak sekali orang-orang yang ingin mengetahui wajah dari pembuat manga legendaris ini. Dan memang Eiichiro Oda itu sudah pernah memperlihatkan wajahnya. Perlu digarisbawahin ya guys. Banyak autor-autor cerita anime manga
yang memang mereka sengaja untuk menyembunyikan wajahnya sebagai privasi untuk dirinya. Tapi ada juga beberapa yang gak masalah kalau dirinya ini diekspos seperti Masashi Kishimoto, Hajime Isayama, Akira Toriyama, Gosho Aoyama, Hiroki Araki, dan masih banyak lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, Eiichiro Oda sudah jarang sekali untuk mengekspos mukanya di depan umum dan lebih sering memakai avatar manusia kepala ikan. Tapi kalian pasti pernah percaya kalau orang ini adalah Eiichiro Oda? Atau jangan-jangan kalian masih percaya kalau orang ini yang ada di gambar adalah Eiichiro Oda? Aduh, enggak guys, ini bukanlah Eiichiro Oda. Identitas dari bapak ini adalah Eiji Aonuma. Dia ini adalah produser, desainer, sekaligus pengembang software dari seri The Legend of Zelda. Bisa dibilang ya kalau Bapak Eiji ini adalah otak di balik seri Zelda tersebut. Nah, yang gua heran adalah banyak orang yang menganggap kalau dia ini adalah Eiichiro Oda. Kok bisa gitu? Padahal kalau dilihat dari wajahnya saja nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Bahkan beberapa artikel website pun yang membahas Eiichiro Oda sering memakai wajah dari Eiji Aonuma ini. Nih ya, kalian yang punya temen fans One Piece berat nih, coba kalian tanyakan ke teman kalian, dia ini siapa gitu. Kalau dia jawab Eiichiro Oda, wah fix dia ini adalah fans One Piece dadakan coy. Naruto menjadi anggota Akatsuki. Jauh di era Facebook tahun 2010, mungkin kita bakalan percaya dengan mudah kalau fan art ini adalah asli dari anime Naruto, di mana Naruto akan join ke Akatsuki. Nggak tahu motifnya apa, kenapa bisa masuk Akatsuki. Dan mungkin dari fan art ini juga muncul teori di mana Pain adalah Naruto dari masa depan. Mungkin karena dulu kita belum mengerti seperti apa ya cerita Naruto dengan detailnya, kita percaya saja dengan hal-hal seperti ini, yaitu Naruto masuk ke Akatsuki. Ini adalah hoax terbesar ya di era-era Facebook tahun 2010-an. Dibandingkan dengan sekarang yang udah paham cerita Naruto, terus mata kita bisa membedakan mana gambar anime official dan mana gambar fan art. Tentunya hal ini kalau ada di era sekarang bakalan menjadi hoax yang bakalan ditertawakan di kalangan pecinta anime. Saruto, Suranto, Bayu Uzumaki. Next ada silsilah keluarga Naruto yang memang ini adalah hal yang sempat viral coy. Dimana ada sebuah gambar yang memberikan penjelasan kalau ini adalah silsilah keturunan dari Naruto. Boruto nikah sama Sarada, anaknya bernama Saruto. Saruto punya anak yang bernama Saburo. Terus Saburo punya anak yang bernama Gaburo. Sampai akhirnya ada Bayu Uzumaki coy. Suripto, Sukanto, Suharto. What the fuck? Sebenarnya ini bukan hoax sih, tapi lebih ke lawakan meme yang sering jadi candaan orang-orang. Karena memang ada video fanmade di mana Saburo berantem sama Madara. Gua nggak tahu dan bingung gimana jalan ceritanya, kenapa bisa sampai seperti itu. Tiba-tiba ada cucunya Boruto bernama Saburo gitu. Ada namanya Sumanto, makan orang anjing. Boruto Mugen Tsukuyomi. Nah ini juga nih jadi hoax tahun kemarin, yaitu Boruto adalah kisah dari Naruto yang terkena Mugen Tsukuyomi. Padahal hoax ini tercipta dari sebuah ledekan orang dan juga video yang dimana isinya tentang mata Rinnegan dan menyuruh Naruto bangun di tanggal 17/12/2022. Yang dimana di tanggal 17 Desember tersebut itu pihak Naruto akan memberitahu kalau selama ini Boruto yang kita tonton adalah mimpi dari Naruto. Padahal enggak guys, dimana ternyata di tanggal tersebut adalah acara jam pesta. Anime shonen seperti One Piece, Boku no Hero, Kimetsu, Black Clover, dan lain-lain akan memberikan pengumuman untuk seriesnya masing-masing. Nah ternyata di tanggal 17 tersebut Naruto hanya mengumumkan kalau dia mengadakan polling untuk karakter Naruto, dan yang menang polling akan dijadikan manga one shot. Nah akhirnya yang menang dalam polling tersebut adalah karakter Minato. Bukan tentang cerita Boruto adalah hasil dari Mugen Tsukuyomi. Padahal ya jujur gua ngarep hoax ini beneran terjadi ya. Nah kira-kira itu saja sih hoax-hoax di dalam dunia anime yang sempat membuat para wibu-wibu gempar. Nah menurut kalian mana nih hoax-hoax di dalam dunia anime lainnya? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video, saya user Reko undur diri, sampai jumpa di next episode.